Lupakan apa yang kamu ketahui tentang hubungan internasional. Karena barangkali ia hanyalah kebohongan-kebohongan yang ditanamkan oleh para elit global. Paradigma strukturalis dalam hubungan internasional melihat bahwa mereka yang ada di pinggiran, mereka yang ada di wilayah perifer, selalu mengalami ketergantungan yang diciptakan oleh struktur kapitalisme global. Mereka akan selamanya terjebak ke dalam situasi underdevelopment, situasi keterbelakangan. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak mau bekerja keras, tetapi karena ada pembagian kerja internasional yang dipaksakan kepada mereka, yang kemudian harus mereka ikuti, yang membuat nilai tambah yang mereka hasilkan itu diambil oleh mereka yang ada di wilayah core, yang ada di negara inti. Pada episode-episode sebelumnya misalnya kita telah mendiskusikan bagaimana investasi itu kemudian menjadi instrumen bagi negara core, bagi wilayah core, bagi mereka yang memiliki kapital di wilayah inti untuk kemudian menentukan arah perkembangan dari ekonomi di wilayah periferal yang membuatnya senantiasa berada dalam keadaan keterbelakangan karena mereka kemudian harus terus dieksploitasi sumber daya alamnya. Mereka kemudian hanya menjadi pasar dan industrinya kemudian menjadi tidak berkembang. Untuk kemudian bisa mengalami kondisi ekonomi yang lebih baik, elit-elit di negara-negara perifer ini kan kemudian hanya bisa mengandalkan eksploitasi yang lebih ekstrim lagi kepada apa yang dikuasainya, gitu ya. Misalnya dengan menggunakan kekuasaannya kemudian memaksakan race to the bottom, perlindungan buruh yang makin lemah, gitu ya, upah buruh yang makin rendah, lingkungan yang semakin tidak diperhatikan, dan seterusnya. Kalau sistem internasional memang demikian, kenapa ketimpangan ini terus bertahan? Kenapa orang tidak melawan? Kenapa tidak terjadi revolusi global? Kenapa tidak terjadi pemberontakan-pemberontakan massal di negara-negara di pinggiran? Para pemikir strukturalis kemudian belajar dari gagasan dari seorang pemikir Marxis yang dipenjara ketika kekuasaan fasis Italia. Antonio Gramsci dipenjara dan kemudian menuangkan refleksinya, menuangkan pikirannya. Catatan-catatan dari penjara atau The Prison Notebooks ini yang kemudian memberikan berbagai penjelasan mengapa revolusi atau perlawanan dari mereka yang ditindas dalam masyarakat kapitalis itu tidak terjadi. Gramsci ini tentu saja berpikir awalnya dari pengalaman yang ada di sekeliling dia sendiri. Di Eropa yang kapitalisme sudah matang, eksploitasi terhadap kelas buruh kan sudah sangat ekstrim ya, sudah sangat radikal. Tapi anehnya mereka yang ditindas itu bukannya melawan kelas kapitalis, bukannya melawan yang menindas mereka. Mereka malah kemudian menjadi orang-orang yang dengan sukarela, dengan bersemangat misalnya, malah membela kepentingan kelas kapitalis itu dengan mau dikirim perang atas nama negara. Yang sebenarnya perang-perang itu kalau dalam bacaan strukturalis adalah highest stage of capitalism ya. Perang imperialis itu kan terjadi karena kehendak kapital yang tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi kalau modalnya ditanam di dalam negeri. Karena itu dia harus ekspansi. Karena dia harus ekspansi, ya dia harus memulai perang ke luar untuk mengintegrasikan, untuk memasukkan wilayah-wilayah yang belum masuk ke dalam kekuasaannya supaya dia bisa investasi di wilayah tersebut. Kan aneh, orang yang ditindas di negara kapitalis ini yang seharusnya melawan kehendak dari kapital yang mau ekspansi tadi malah
kemudian bersemangat membela negaranya yang sebenarnya adalah membela ekspansi dari kelas kapitalis ini. Inilah yang kemudian mengantarkan Gramsci pada konsepsi yang kita kenal sebagai hegemoni. Jadi berbeda dari bayangan umum gitu ya, bahwa kelas berkuasa itu supaya dia bisa berkuasa, dia mengandalkan kekerasan, mengandalkan koersi. Kenapa misalnya kelas kapitalis bisa dominan? Karena dia mengendalikan negara mengendalikan tentara, polisi bisa memaksa orang untuk tunduk kepada keinginan dari kelas kapitalis. Tapi ternyata tidak selalu begitu gitu ya. Ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada koersi, daripada paksaan menggunakan kekerasan. Inilah yang kemudian namanya hegemoni, kekuasaan melalui penciptaan atau rekayasa konsen, melalui rekayasa terhadap kesadaran atau kerelaan. Alih-alih menggunakan kekerasan yang kemudian mahal dan berisiko, cara yang paling efektif untuk melanggengkan hubungan yang menindas, hubungan yang eksploitatif adalah dengan membuat yang ditindas tidak sadar bahwa dia ditindas. Dalam konteks Gramsci ya tadi, kelas buruh di Italia yang ditindas oleh kelas borjuasi dibuat tidak sadar bahwa dia ditindas. Caranya bagaimana? Caranya dengan menciptakan sebuah visi sosial yang berbeda, yang menghadirkan kesadaran palsu, yang bikin mereka nggak sadar bahwa mereka ditindas. Caranya bagaimana? Oh, musuh kita adalah musuh-musuhnya Italia, gitu ya. Saya orang kaya, kamu orang miskin, kita sama-sama orang Italia, sama-sama melawan orang di luar kita. Ayo kita sama-sama pergi berperang. Nah, misalnya semacam itu. Nah, jadi ada kesadaran palsu, ada visi sosial yang kemudian dipromosikan oleh mereka yang dominan, kelas yang dominan, untuk kepentingan kelas yang dominan, dengan membuat ya mereka yang ditindas tidak paham bahwa mereka ditindas. Caranya bagaimana? Bisa melalui produk-produk budaya ya, seperti film, musik gitu ya, karya-karya sastra. Kalau zaman sekarang mungkin media sosial. Nah, visi sosial tertentu inilah yang kemudian membuat si tertindas tidak sadar bahwa dia ditindas. Tapi untuk kemudian melakukan perubahan itu sulit gitu ya, karena kemudian visi sosial ini ditopang oleh apa yang disebut dengan blok historis. Jadi blok historis ini adalah konstelasi yang terdiri dari berbagai komponen ya, tadi mulai dari negara, media massa, artis-artis ya, para intelektual ya, dan seterusnya, maupun produk-produk budayanya tadi, yang semuanya memiliki kepentingan untuk melanggengkan hubungan yang timpang, untuk melanggengkan penindasan tadi, yang membentuk konsen tadi, membentuk kerelaan terhadap hubungan tadi. Ya memang harus begini, memang yang paling penting bagi Italia sekarang adalah kita jadi negara yang besar dalam kompetisi antar Eropa, sehingga saya rela mengorbankan nyawa saya demi Italia Irredenta gitu ya. Padahal dia sebenarnya ditindas ya, sebenarnya dia disuruh mati untuk kepentingan yang berkuasa tadi. Untuk kemudian menghilangkan ini ya harus dibangun kesadaran. Caranya bagaimana? Caranya adalah menghadirkan counter hegemoni, menghadirkan blok historis baru, serangkaian konstelasi baru yang kemudian melawan cerita-cerita, melawan konstruksi-konstruksi gagasan, melawan visi-visi sosial yang dibangun oleh blok historis yang melanggengkan penindasan tadi. Misalnya, kemudian kita muncul orang yang mempertanyakan, jangan-jangan Italia disuruh perang ini bukan kepentingan kita. Siapa sih yang diuntungkan dengan perang ini? Nah, ini kemudian ditarik oleh para pemikir strukturalis dalam hubungan internasional ke dalam konteks global. Ya, Robert Cox misalnya kemudian menjelaskan bagaimana struktur kapitalisme global ini kemudian menghadirkan norma-norma tertentu yang kemudian menjadi blok historis, kemudian mengkondisikan negara-negara maupun aktor-aktor non-negara untuk berperilaku dalam koridor-koridor tertentu. Misalnya,
supaya kapitalisme bisa bekerja, kemudian diperkenalkan gagasan-gagasan ekonomi tertentu yang mengajarkan bahwa investasi asing itu hal yang baik, hutang luar negeri itu adalah hal yang baik, bahwa kalau negara mau maju dia harus membuka diri terhadap perdagangan bebas gitu. Padahal dengan membuka diri terhadap perdagangan bebas, ini kata strukturalis, dengan mengandalkan misalnya teori kelihatannya canggih seperti comparative advantage misalnya. Kenapa Indonesia nggak usah bikin pesawat? Ya karena endowment kita nggak di situ. Kita fokus saja pada kelebihan kita, yaitu buruh yang murah dan sumber daya alam. Nah, tapi dengan menerima ini sebagai sebuah kebenaran, ya kita dengan senang hati kemudian melanggengkan penindasan terhadap kita sendiri. Kita memang keunggulannya di buruh murah, ya udah buruh kita murah, kita murahin aja buruhnya supaya kita ekonominya bisa tumbuh, supaya investor pada mau masuk. Padahal apakah investasi itu menguntungkan? Apakah keunggulan kita itu memang hanya buruh yang murah dan sumber daya alam? Belum tentu. Nah, gitu. Tapi melalui blog historis, ini misalnya melalui ajaran-ajaran ekonomi, ilmu ekonomi yang kemudian diajarkan di berbagai universitas di negara-negara di pinggiran, institusi internasional yang kemudian memperkenalkan gagasan-gagasan seperti structural adjustment program, ini kemudian menjadi sebuah kebenaran. Ya, padahal ini adalah sesuatu yang merugikan dan melanggengkan ketimpangan, yang akhirnya justru melanggengkan penindasan, tapi kita merasa bahwa kita sedang melakukan kebaikan. Nah, ini menurut strukturalis menjelaskan misalnya mengapa banyak yang dengan bersemangat gitu ya mendorong kebijakan-kebijakan yang justru menimbulkan dampak negatif pada masyarakat di wilayah perifer, yang menggusur orang, tapi merasa dengan menggusur itu dia sedang memperjuangkan kepentingan nasional. Gitu, dia menggusur orang dan minta orang yang menggusur itu ikhlas karena yaitu demi kepentingan nasional. Nah, ini melalui pembentukan blok historis ini gitu ya, yang kemudian memunculkan visi sosial tertentu, maka kelas yang dominan ini merekayasa menciptakan kerelaan untuk ditindas terhadap mereka yang dieksploitasi. Bagaimana cara melawannya? Cara melawannya tadi adalah dengan menghadirkan counter hegemoni. Caranya bagaimana? Dengan mempertanyakan elemen-elemen dari kesadaran palsu tadi. Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dengan investasi? Benar nggak sih negara harus mengandalkan comparative advantage sehingga kita nggak boleh melakukan industrialisasi? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan kesadaran palsu ini dipertanyakan oleh blok historis yang baru yang menghadirkan counter hegemoni, maka kemudian struktur penindasan ini yang ditopang oleh hegemoni, ya, kekuasaan melalui pembangunan rekayasa kesadaran ini bisa dilawan. Bagaimana menurut Anda?